channel aku, Ashila Nur Fauzia. Tempat di mana tugas kuliah bukan cuma jadi beban teman-teman, tapi juga bisa jadi konten yang keren dan inspiratif. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian nih buat dengerin presentasi hasil review jurnal aku yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Furniture pada perusahaan Prabot Adajaya di Kota Jambi. Oh iya, jangan lupa siapin cemilan ya biar kita belajarnya makin asyik. Yuk, mari kita mulai. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwasanya di slide pertama ada detail jurnal yang dimana aku mengambil judul jurnal untuk review jurnal aku yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Furniture pada perusahaan Prabot Adajaya Kota Jambi dengan nama jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi atau GMS. Volume 5 nomor 1 halaman 896 sampai dengan 902 dengan tahun 2025 dengan penulis Fitria Kebesa Miten, Sugeng Wibowo, Mutmainah, dan Robi Mukhtar. Selanjutnya yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi dan internet telah membawa banyak dampak positif termasuk dalam dunia bisnis teman-teman. Teknologi ini membantu juga promosi produk secara digital, mempercepat proses administrasi, dan mempermudah transaksi. Dengan adanya digitalisasi, kualitas pelayanan dapat meningkat, kesalahan manusia dapat berkurang dan akses informasi menjadi lebih cepat. Namun, saat ini perusahaan Prabot Adajaya di Kota Jambi masih menggunakan cara manual untuk administrasi pelayanan, yaitu dengan mencatat pesanan di nota kertas. Cara ini menimbulkan banyak masalah seperti nota yang sering hilang atau rusak, sulitnya mencari data, dan lamanya waktu untuk mencetak laporan. Akibatnya, kepuasan pelanggan menurun dan operasional perusahaan menjadi kurang efisien. Selanjutnya ada masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah sistem administrasi pelayanan jasa furniture yang masih memakai secara manual. Pencatatan pesanan menggunakan nota kertas menyebabkan kendala serius seperti sulitnya mencari data yang dibutuhkan, nota pesanan sering hilang atau rusak, proses pencetakan laporan memakan waktu yang sangat lama. Tujuan penelitiannya apa sih? Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi baru untuk pelayanan jasa furniture di perusahaan Prabot Adajaya Kota Jambi. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan data menjadi lebih efisien, proses transaksi lebih cepat, dan pembuatan serta pencarian laporan menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah agar operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Nah, selanjutnya itu poin metode penelitian. Penelitian ini mengikuti serangkai tahapan yang sistematis. Yang pertama itu ada pengumpulan data, teman-teman. Di mana tahap awal adalah mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Lalu yang kedua itu ada analisis data. Nah, data ini terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang ada serta hubungan antara masalah. Lalu yang ketiga yaitu ada desain, di mana setelah analisis, peneliti merancang dalam aplikasi yang akan digunakan. Yang keempat yaitu ada implementasi, di mana aplikasi yang telah dirancang kemudian diuji coba untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik saat diterapkan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu ada evaluasi sistem. Pada tahap akhir ini, sistem yang sudah diimplementasikan dievaluasi untuk mengetahui apakah ada kesulitan atau kerusakan. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek utama penelitian ini adalah perusahaan Prabot Adajaya Kota Jambi dengan fokus khusus pada sistem pelayanan jasa furniture yang mereka tawarkan.
Lalu ada hasil penelitian. Nah, penelitian ini berhasil merancang sebuah sistem informasi pelayanan jasa furniture yang diharapkan dapat menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan. Di sini ada beberapa hasil penelitian, yaitu yang pertama, adanya solusi yang ditawarkan oleh sistem ini meliputi pelanggan dapat memesan jasa furniture secara online, melihat katalog produk, dan mendapatkan perkiraan biaya serta waktu pengerjaan. Lalu sistem secara otomatis mengelola data pelanggan, pesanan, bahan baku, dan stok barang. Dan yang terakhir yaitu tersedia fitur pelacakan status pesanan bagi pelanggan sehingga mereka bisa mengetahui perkembangan pengerjaan secara real time. Nah, hasil yang kedua itu ada desain antarmuka, sistem yang dibuat mencakup halaman login untuk masuk ke sistem. Yang kedua itu ada halaman menu utama sebagai navigasi utama. Lalu yang ketiga itu halaman data jenis produk untuk informasi produk. Lalu ada halaman input data transaksi untuk memasukkan data transaksi. Dan yang terakhir itu ada halaman laporan, yaitu untuk melihat berbagai laporan. Lanjut, slide selanjutnya ada kelebihan penelitian di mana ada 4 poin di dalam kelebihan ini. Poin pertama, ada penelitian ini sangat relevan karena mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan akibat sistem manual. Poin kedua, itu ada metodologi penelitian dijelaskan dengan jelas dan sistematis, mulai dari pengumpulan hingga evaluasi. Poin ketiga, ada penelitian ini menawarkan solusi konkret berbasis teknologi untuk masalah yang diidentifikasi. Dan poin terakhir, ada sistem yang dirancang memberikan manfaat yang jelas seperti peningkatan efisiensi kerja karyawan, percepatan pelayanan pelanggan, dan kemudahan bagi pimpinan dalam mengevaluasi laporan. Di balik kelebihan penelitian ini, tentu aja ada kekurangan penelitian teman-teman. Di mana kekurangan ini ada 4 poin, sama seperti kelebihan. Yang pertama itu ada penelitian ini mengakui bahwa fitur-fitur masih dirancang dan belum lengkap. Lalu poin kedua itu, tampilan sistem juga disebutkan masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut lagi teman-teman. Lalu poin ketiga itu ada tahap implementasi dan evaluasi, di mana detail ini mengenai hasil pengujian dan umpan balik atau feedback pengguna secara mendalam tidak dijelaskan secara luas. Dan yang terakhir itu tidak ada flowchart yang menggambarkan alur sistem yang diusulkan. Padahal ada flowchart untuk sistem yang berjalan yang bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang proses baru. Nah, di slide terakhir ini ada rekomendasi penelitian di mana aku mencantumkan 5 poin dalam rekomendasi penelitian ini, teman-teman. Yang pertama itu disarankan untuk melanjutkan pengembangan fitur-fitur yang belum lengkap agar sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu di poin kedua itu ada melakukan uji coba sistem dalam skala yang lebih besar, melibatkan lebih banyak pengguna data dan skenario transaksi yang beragam. Dan poin ketiga itu ada penyediaan pelatihan yang memadai bagi karyawan dan manajemen sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Dan poin keempat itu ada perencanaan, pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem diperlukan untuk memastikan kinerja yang stabil dan kemampuan sistem beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi. Dan poin terakhir itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada pengukuran dampak kuantitatif dari implementasi sistem terhadap kepuasan pelanggan, peningkatan pendapatan, atau pengurangan biaya operasional. Wah, makasih banget loh udah nemenin aku sampai akhir presentasi ini. Semoga video kali ini bisa bantu kalian yang lagi galau nulis proposal atau minimal bisa bikin kalian senyum dikit di tengah deadline-nya tugas. Jangan lupa apa teman-teman? Jangan lupa support terus channel ini dengan klik like. Tinggalkan komentar seru kalian dan pastinya subscribe agar kita bisa tumbuh bareng di dunia perkuliahan dan konten. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan ingat, tugas kuliah itu berat,
Tapi bisa jadi konten kalau kita niat. Bye-bye. Salam semangat dari aku, Sheila.